Bismillah. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansari wa junudi Susan Sayyidina wa karama Rasulullah Ali Sayyidina Al-Hasan al-Husain Fatimatu Zahra Sayyidina Jilani wa Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali wa Nawawi Rabi Jamil Bukhara hadisin al-Qur'an wal mufassirin bi masarikil ardillah magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isya Baking Qadam Muhammad Wali Wali Yasuli wa Pura Ijmain Sumail arwahi walidina matina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa damanapa bilum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 54-nya. Faslun maduna kullataini in laqahu najsun bayan jusu wa in abqahu summal kasiru lam yazal mutahhiran malam yakun ghayyarahu mazukira. Paslon ayat paslon ya menjelaskan tentang air nih gitu. Madu nakulatain ya air yang kurang 2 kula. In laqahu najisun kalau ya kejatuhan ya bertemu dengan najis bayan jusu maka air itu menjadi najis. Air yang kurang 2 kula kejatuhan najis maka air itu menjadi najis ya. Wa in abqahu sekalipun dia masih tetap tuh ya bilangannya 2 kula gitu ya atau juga enggak berubah apa semua gitu ya tetap itu menjadi najis ya kalau air kurang 2 kula ya kejatuhan najis. Nah berarti itu air jadi mutanajis gitu ya. Sumal kasiru kemudian air yang banyak nih gitu ya yang lebih dari kula lam yazal mutahhiran senantiasa itu air yang banyak itu senantiasa dia suci ya suci menyucikan gitu kalau air yang banyak nih. Malam yakun ya ghayyarahu ya mazukira selagi dia itu tidak dirobahnya ya. Nah apa yang tersebut tadi ya jadi kalau air banyak itu selalu suci gitu ya artinya suci menyucikan tuh selagi itu air banyak tidak berubah gitu ya. Nah tidak berubah apa yang tersebut tadi ya yaitu dengan kejatuhan najis. Jadi kalau air yang banyak kejatuhan najis dia nggak berubah itu tetap suci gitu ya. Nah sekarang keterangannya. Paslon pilma illadzi la yadfa'un najasah walladzi yadfa'uha. Ini pasal menjelaskan tentang air yang tidak dapat menolak najis ya gitu ya. Nah walladzi yadfa'uha dan air yang dapat ya, menolak najis nih gitu. Al-ma'u fi qanuni syar'i kismani. Air menurut undang-undang syara yaitu ada 2 bagian air ya. Nah ya al-qalilu pertama air yang sedikit itu ya sedikit segelas apa gitu ya. Nah ini kalau ukuran air kan minta air gitu minta air dikit ya kan segelas. Nah tapi kalau air yang segini ya nah ini ukurannya banyak tuh. Wa huwa yang dikatakan qalil di sini wa huwa maduna kullataini yaitu air yang sedikit itu air yang kurang 2 kula.
Wi'an naqasa anukuma aksara min ritaini, yang sekiranya tuh air 2 kula itu kurang dari kedua kula itu lebih dari 2 liter ya. Jadi kalau air tuh kurang dari 2 liter itu berarti ya air dianggap sedikit gitu ya. Nah ya, jadi ini air 2 kula ukurannya gitu ya. Nah itunya 2 kula. Nah ya, kalau pakai kita yang gampangnya, karena ntar sini ini kan susah nih pakai ukurannya ya. Kalau kita tuh ukuran air 2 kula itu ya, kalau dulu pakai kaleng minyak tuh, kaleng black minyak itu ya 11 kaleng ya, 11 kaleng tuh kaleng yang gede yang minyak tuh yang segitu. Nah itu kan satu kaleng itu kan isinya 20 liter ya, 20 liter jadi 11 kaleng ya gitu ya, itu berarti 220 kan itu ya, ukuran tuh ya, ukuran 2 kula gitu kita ya. Nah itu dulu gitu ya, pakai gitu ya ukuran gitu dah. Nah kalau ukuran ada segi gini ya berarti 60 kali 60 tuh gitu ya. Kalau ukuran apa tuh pakai sentian ya, jadi 60 kemarin 60 ya, sini 60 kemarin 60 ya, dalam 60. Nah itu ya berarti udah cukup 2 kula gitu ya. Kurang 2 liter itu berarti udah kurang, berarti kurang dari 2 kula itu dianggapnya udah kurang ya. Di kita tuh dianggapnya segitu ya, kurang 2 liter gitu tuh ya. Tuh kalau ukuran pakai ya gitu ya. Kalau sekarang tuh auto cukup apa kagak tuh yang kolaman plastik tuh ya, yang kalian tempel-tempel auto ukuran siapa dah tuh gak pernah ya. Kurang ya. Iya, enggak ukuran 60 dalamnya sih kayaknya, dalamnya kan dalam juga tuh. Iya, dalamnya. Tapi keliling itunya kan 50-an ya. Iya. Nah, belum pernah gitu ya. Nah, itu ya gitu. Jadi berarti itu belum kurang, belum cukup 2 kula gitu ya. Harus gitu ya. Nah itu ya, jadi yang dikatakan kurang 2 kula tuh itu mau 2 kula lain bi'an naqasa anha aksar min ritain, yang kiranya juga kalau kurang dari 2 liter. Wa hukmu hadza, hukum air seperti ini, annahu bahwa itu air in laqahu ay waqa'a fihi, kalau air kejatuhan padanya itu pada air apa najisun najis ya, mutanajjisun yakinan, maka air itu menjadi mutanajjis. Jadi air yang kurang 2 kula nih kejatuhan najis. Nah itu berarti dia udah jelas air itu mutanajjis ya gitu, artinya air itu kena najis ya. Kalau najis tuh bendanya ya, seperti dicecek kan gitu ya, air kencing itu najis namanya. Nah kalau mutanajjis ya kena najis, kalau bahasa kita gitu ya, kena najis tuh gitu. Jadi ya, nah baju kita ya kena kencing, nah kencingnya kan najis, nah baju kita kena kencing, baju kita najis, bukan baju kita kena najis, bukan. Kalau baju kita najis ya berarti kan gitu, jadi baju kita kena najis. Kalau baju kena najis ya bisa disuciin gitu, kalau najisnya nggak bisa suci. Nah air kencing mau dicuci pakai apaan? Umpama gitu kan. Nah ada air kencing apa tuh segelas gitu. Nah supaya dia ini ya cuci, mau ngapain masih dicuci? Tetap dia najis kan gitu ya. Nah artinya nah itu ya laku ya bahwa ya mutanajjisun, yakinan dengan yakin bahwa itu mutanajjis. Fa'in nahu, maka sungguhnya muyan jusu, maka sungguhnya najis itu menjadikan najis tuh gitu ya. Wa'in abqa'u, sekalipun ya sifat air itu masih tetap ala halihi, atas keadaan tuh air. Walam yughayyir launuhu, warnanya juga nggak berubah. Wala ta'muhu, dan juga rasanya, wala rihuhu, dan juga baunya. Jadi dalam keadaan air itu masih tetap itu sifatnya, keadaannya. Nah ya nggak berubah warnanya. Tuh air yang jadi tadinya bening ya jadi butak gitu warnanya. Nah itu tuh warnanya tuh ya berubah. Nah kalau rasanya ya dicobain. Gitu.
ya, diminum cobain. Ini air nih najis kagak, isep gitu. Ya. Bukan ya, maksudnya itu rasanya ya perasaan kita gitu. Ya bukan kita colek gitu, ya kayaknya ember kejatuhan dicecek gitu, colek aja gitu, gitu, asing gitu. Kagak, bukan. Jadi perasaan kita gitu, ya. Nah nanti ada apa tuh? Ada perbandingannya gitu ya, nanti ya. Tomuhudo, nawarihuhu, narihu itu baunya. Ya mungkin kalau bau sih bisa juga kan, kejatuhan najis, wah ini jadi bau nih gitu ya. Nah itu sifat air tuh. Sumal kasiru, kemudian air yang banyak, wa makana mikdar rukulata ini paksar, yaitu air yang banyak itu ukurannya 2 kula atau lebih gitu ya. Wa qadruhuma bil wazni, dan ukuran keduanya dengan timbangan gitu ya, itu ya khamsu mi'atu ritlin ya bil Baghdadi, yaitu 500 liter Baghdad ya, kota Baghdad tuh. Artinya arbaatun wasituna alfa dirhamin, yaitu ya ukurannya tuh ya ada apa tuh ya situn arbaun wasituna dirhamin, yaitu 64-nya gitu ribu ya dirham gitu ya. Ya arbaatun wasitun ya 64.000 dirham, wa mi'atani wa khamsatun wa samanu nadirhaman ya, wa khamsatu asba'i dirhamin. Yaitu bilangannya ada 64.000 ya gitu, 285 dirham ya per 7 dirham. Wah banyak susah. Ini ukuran orang dulu gitu ya. Rasanya gitu ya. Nah gitu tuh. Ini kalau ditimbang segitu beratnya gitu ya. Udah biarin aja dah gitu ya. Nah kita nggak pakai lagi, kita air banyak. Ya. Kita air banyak, kita nggak pikirin gitu ya. Nah air kotor dikit bang ini udah guprak gitu. Ya kata mesin panas kan lagi begini gitu ya. Ini kan dulu ya, masa air susah ya, ngirit apa gitu, emangnya gitu ya. Nah kalau kita air banyak ya, di Mekah sono banyakan lagi ya, air gitu ya. Kita kata sono susah air ya, yang gampang minyak, wah banyakan dia air ya gitu ya. Nah ya, banyak air sono lebih-lebihan gitu ya. Nah ya wa'am satu asba'i dirhamin wa iz kullu ritlin bagdadiyin ya, karena setiap liter Baghdad nih itu mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asbagi dirhamin, karena 1 liter Baghdad itu ukuran beratnya itu ya 128 dirham per 4/7 ya dirham gitu ya. Wabil makin, kalau di kota Mekah itu air sebanyak itu arba'u mi'ati ritlin ya wa isna asara litlan wa salasa asara dirhaman wa khamsatu asbagi dirhamin ala ya. Dan kalau di Mekah nih Maki, ukuran Mekah yaitu 400 ya gitu ya, 412 liter ya, nah yaitu 23 dirham dan ya 5/7 dirham katanya ya. Ala anaridlal maki mi'atun wasitun wa khamsuna dirhaman, kalau 1 liter maka itu ada ya 156 dirham. Kama apa dahu Syekh Muhammad Shaleh Ar-Raisi ya, sebagaimana yang diberikan pengertian oleh Syekh Muhammad Shaleh Ar-Raisi. Wabit Thaibi, kalau ukuran di kota Thaif nih itu salah sumi'atin wasab antun wa isruna letlan, yaitu ada 327 liter wasulusa ritlin ya, lebih 2/3 liter.
Iz kullu ratlin ta'ibin mi'atun wa sittun wa tis'una dirhaman, karena setiap letter kotak taib itu ada 100 ya 96 dirham, kama nabbaha alaihi Said ya Abdullah Al-Marighani ya gitu fi miftahi falahil mubtadi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Marighani ya di dalam kitab Miftahu Falahil Mubtadi, itu dalam kitab. Wabil Misri, kalau di kota Mesir nih, yaitu arba'atun arba'umi'ati ritlin wasitun wa arba'una ritlan wa salasatu asbagi ritlin. Kalau di kota Mesir air banyak itu ada 446 liter ya, 3/7 liter. Wabid Dimasko, kalau di kota Damaskus mi'atun wasab atu artolin, yaitu ada 107 liter, wasab uritlin ya lebih 7 liter tuh, jadi ya 107 ya 7 dah 77 liter 77 gitu. Wa qadruha bil misaha, kalau ukuran air 2 kula dengan ukuran nih ya gitu sentian nih, nah itu katanya ya gitu. Nah ya wabil misaha, nah itu fil murabba, kalau segi 4 ziraun wa rub'un tulan wa irdan wa umkan wizira'il hadidi, yaitu kalau nih ukuran pakai ukuran senti ya itu ada ya, kalau bentuknya segi 4 persegi nih ya murabba tuh itu 1 zira wa rub'un, 1 zira 1/4 ya, ini 1 zira segini ya, ini zira. Nah lebih 1/4 dikit ini itu ya, karena kalau 1 zira ini ya semeter tuh 3 begini ya, kalau terukur kan gitu nih ya, ini zira nih, kalau meter kan segini nih ya gitu nih tuh, kalau kita tekuk kemarin kan segini meter ya, kalau 3 zira berarti 1 meter gitu ya, semeter tuh 3 hasda. Nah kalau ukuran 4 persegi nih, nah itu ya dia punya lebar panjang dalam, nah itu ya 1 zira lebih tuh gitu ya, nah gitu ya lebih 1/4 itu ya segini dah gitu dalamnya tuh lebarnya gitu kan ya, ukuran kalau kita pas kita ukur gitu ya bisa 60 cm dah gitu ya. Nah kalau ukuran tuh ya nah itu rubuan ya gitu ya, warub utul ya tulan wa urdan wa umkan, baik panjang lebar dan dalam, bizira'il hadidi, yaitu dengan ukuran besi gitu, artinya kita ngukur gitu ya. Nah wazira'un tulan wa irdan, dan 1 hasdad tuh panjang atau lebar, wazira'ani 2 ya apa tuh 2 zira, wanis pun ya, dan 2 zira setengah, umkan yaitu ya dalamnya, wizira'il adami, dengan ya hasda manusia nih kita ukuran kita manusia dah. La'anna zira al hadid wizira'il adami zira'un wa rub'un, karena ukuran 1 hasda besi dan 1 hasda manusia nih itu ukurannya 1 zira dan 1/4 ya, 1 hasda tambahin 1/4 gitu ya, jadi segini ya, ini kan 1 hasda sini, nah tambahin 1/4-nya dari sini gitu ya, ini kalau segini bagi 4 nih kan berapa tuh, nah tambahin ke sini jadi kira segini dah gitu, dalamnya lebarnya segitu ya, nah gitu ya. Fal irdu huwa ma bainar ruknaini, ya itu yang dikatakan lebar itu antara 2 pojok rukun ya, satu lebar nih di sini kemari, nah ini namanya lebarnya sini gitu ya. Nah wa ruknani watul war ruknani, kalau yang dikata panjang, nah ini kemari atas ini dah ya. Nah wa huwa ruknanil akharani kama fi syarhil asli. Wa hukmu hadzal qasmi annahu lam yazal, hukum bagian air seperti ini senantiasa tuh ma'awuku'in najisi, serta kejatuhan najis padanya air yang banyak itu, tahiran fi nafsihi, air itu tetap suci pada airnya itu, wa mutahiran li ghairihi, dan dia dapat menyucikan yang lainnya. Jadi kalau air banyak kejatuhan najis, nah itu tetap air itu suci dan bisa menyucikan ya, artinya boleh kita buat pakai wudu
itu katanya menyucikan gitu. Kalau suci aja itu boleh kita pakai buat minum, buat ini kan gitu. Itu suci namanya gitu. Ya. Nah, kalau enggak apa kalau menyucikan itu artinya bisa pakai buat wudu, hilangin najis gitu. Itu namanya air suci menyucikan. Disebut menyucikan tuh jadinya dia bisa ngilangin ada najis ya gitu. Bisa hilang dengan air itu. Nah, atau kita mau wudu. Nah, ya. Nah, itu jadi gitu. Itu artinya menyucikan. Nah, kalau air suci aja itu enggak menyucikan. Ya, kayak air teh suci kan? Ya, gitu kan? Tapi enggak menyucikan. Enggak bisa kita buat pakai wudu gitu. Ya, air kelapa. Ya, suci kan? Ya, kalau kan suci. Nah, boleh kita minum. Tapi kalau ada kelapa umpama ada segentong gitu, ya, gitu enggak boleh kita pakai buat wudu. Gitu. Kali gitu tuh air ada si gentong gitu, kumpulin dah ya, kalau enggak kita seember dah, kita bocor gulungin gitu, ya, kita buat duduk nggak jadi, atau buat di baju kita karena dia siramin, kagak, karena dia nggak menyucikan, gitu, ya, nah itu gitu, ya mutahharan juga di malam yakun ghairahu selagi dia itu tidak berubah, ahadu awsafi salah satu dari sifat yang 3 nih. Launuhu au ta'muhu au rihuhu, ya itu berubah warnanya, rasanya dan baunya. Ma zukira apa yang tersebut minan najsi dari najis yang tadi al mulakilahu ay al waqi bihi, yaitu yang kejatuhan kepada air yang banyak. Jadi selagi itu air banyak kejatuhan najis, kalau dia enggak berubah ya baunya, warna, rasanya itu tetap suci menyucikan gitu ya. Nah, gitu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza balagal ma'u kullataini lam yakmil khabasan. Apabila air itu sampai 2 kula, maka air itu tidak menerima ya satu khabas, yaitu satu kekotoran, artinya najis. Artinya tidak bakal jatuh jadi najis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan ya najisan, ya bukan khobas ya, itu najis enggak najis. Fa inna mahu maka sungguhnya paham hadis tersebut annama dunahu, kalau yang kurang dari 2 kula yahmilul khobas, itu udah pasti jadi najis gitu. Wa kharaja bi taqyidin najsi bimunjisin yakinan amrani, dan ya keluar dengan ya qaid persyaratan najis tadi dengan kejatuhan mutlak najis ya. Nah, dengan jatuhan najis jadi mutlak najis secara yakin. Itu ada 2 masalah sini. Al awalu, yang pertama an najisul ma'fu anhu. Ya, yang pertama kalau tuh air kejatuhan najis yang dimaaf. Ya, karena najis ada yang dimaaf, ada yang nggak dimaaf. Nah, kalau najis yang dimaaf itu, yaitu najis yang umpama kalau binatang yang nggak punya darah mengalir, ya kayak cecek kan gitu, ya. Nah, jua kan gitu, ya. Nah, itu yang begitu-gitu tuh jatuh ke air. Nah, itu najisnya kayak makfu gitu, ya, makfu dimaafin. Nah, kawaitatin lada malahu sailun, ya seperti bangkai binatang yang tidak punya darah mengalir, ya. Wa najsul ladzi yusaqul itiraz anhu ghaiban, dan najis yang seperti itu juga sulit untuk menjaganya umumnya. Kama pi manfazi hayawanin tahirin, seperti najis yang ada pada ya manfaz itu tempat keluarnya kotoran ya pada binatang yang suci gitu ya, ghaira adamiyin, selain daripada manusia ya, binatang yang suci itu ya seperti kucing ya kan gitu ya, apalagi ayam atau apa gitu ya. Nah, tuh keluar tuh kotoran dari dia tuh, bekasnya nempel ya. Nah, gitu tuh. Nah, itu ya hawin tahirin ghaira adamiyin, selain daripada manusia. Gitu. Ya. Warau susah makin, dan juga ya kotoran ikan. Nah, itu termasuk najis yang dimaaf. Ya, ikan kan punya kotoran, ada tainya. Ya, gitu bahasanya kan. Ya, ada tai ikan kan? Ikan ada tainya, kayak ikan apa tuh? Ya, ikan japu.
ya ikan apa tuh ya ya yang gede-gede tuh kan itu yang udah diasinin apa tuh ya. Nah iya itu kan ada kotorannya. Nah gitu ya. Nah lam yugayyiril ma itu kalau enggak merubah air. Walam yuda pihi abasan dan juga enggak ditaruhin main-main. Kalau ditaruhin tuh sengaja main-main itu jadi najis meskipun tuh ya binatang yang enggak ya yang dimaaf enggak punya darah. Nah gitu, nah sekarang kita sengajain masukin situ, ya meskipun tuh nggak berubah, tuh air yang sedikit, ya nggak berubah, nah tetap najis, karena kita sengaja, gitu, ya. Nah kayak kita tuh umpama apa, ya, nah, semut kan nggak punya darah kan, gitu. Nah sekarang kita nyeduh air teh, iya mau gulanya banyak semut, iya. Nggak sabaran kita tuangin sendok masukin kita tahu udah ada semut nggak boleh tuh ngaja jatuhin ke air itu ya bangke ya meskipun dia semut dimaaf gitu tapi kita sengaja nggak boleh nah kecuali kalau nggak tahu ya kita coba nih gitu ya atau lagi malam-malam gitu mau nyeduh air tuh lihat buka apa tuh gula ya dari gula sedok aja sendok kutuk itu paling ngambang tuh ya gula apa semutnya ngambang nah buangin jangan diminum ya buangin tuh ya karena haram kan makan semut ya buangin semut nah kalau kita tuh ada semutnya tuh kita tuh susah banget lama banget udah serok aja ntar di air di ngambang di mati nah sengaja nggak boleh gitu ya meskipun itu dimaaf gitu ya jadi air tuh kejatuhan tuh semut gitu mati pada situ dimaaf aler ada kan gitu ya dimaaf gitu ya yang nggak punya itu cecek uang dimaaf juga itu lagi nyeduh kopi cecek niblet ya jangan dibuang malah aduk dulu gitu. Gitu. Aduk dulu gitu bisa tuh kan kawat cecek itu kan kaku kopi spesial itu iya itu yang susah dicari itu lah ya, jual mahal itu ya, susah dicari itu kan gak gampang itu iya lagi nyeduh tuh cecek ya dong ya. Itu kalau kita taruhin gak boleh iya dari cecek nih kita tangkap kita masukin itu agak boleh gitu nah sekarang didible gitu kita taruh di meja taruh meja liatin lu berenang di situ nah tuh ya nah itu najis yang dimaaf gitu ya nah wasani yang kedua an-najsul ladzi la yudrikuhu taraf najis yang dimaaf itu najis yang enggak bisa dilihat dengan pandangan mata kecil dikit ya gitu ya nah itu taraf al-mu'tadil yaitu pandangan mata yang normal hai sulam yaksul bifi lil fa'il yang sekiranya enggak diperbuat oleh orang yang berbuatnya walau min mughallazin sekalipun dari ya najis mughallazah gitu ya nah itu tetap dimaaf ya kalau emang itu najisnya yang enggak dilihat dengan pandangan mata ya kayak kita tuh najis kan di situ ada air kan kita taruh di apa tuh di kebember atau di bak gitu nah kemudian kalau kita kencing kan tuh ya kena tembok gitu kan di percikannya kan balik tuh gitu nah kita lihat di apa tuh di bak atau di ember kan kayak gerimis tuh itu dimaaf nggak apa-apa nggak menjanji sih itu maaf karena kan nggak bisa dilihat tuh najisnya gitu cuman kita lihat percikan ini aja nah atau dia kayak gerimis gitu nah ya begitu juga di kaki kita kan kalau kita gitu kan karena di kaki kita tuh gitu itu termasuk dimaaf gitu ya najis seperti itu tuh katanya ya gitu ya lah apa tuh yang nggak bisa dilihat dengan ya mata tuh yang normal gitu mutadil hai sulam yasul gitu ya kama iza apal zubabu ala najsin sama seperti ya ada apa tuh laler nemprok di najis ya rutabin najis yang basah summa waqa'a fi ma'in qalilin kemudian dia jatuh di ya air yang sedikit au ma'in atau benda cair fa innahu la yanjusu ma'ahu maka sungguhnya itu enggak menajiskannya gitu ma'a annahu
ulika firij ala rijlihi najasatun la yudriku tarab, serta di kakinya itu ya nempel ya najis yang tidak dapat pandangan mata. Ya, ini jadi kalau umpama nih ada laler gitu ya, laler kita lihat nemprok di najis gitu. Ya, ada ti ayam atau juga kotoran orang kan gitu. Kita lihat tuh, nah itu kotoran masih basah. Ya kan udah jelas itu nemprok di kaki laler. Nah, kemudian lalernya itu kecebur di ember. Gitu. Nah kan barusan gue lihat tuh lagi gitu, lagi makan nemprok gitu umpama gitu, nemprok tuh di apa ya cebur di ember, ya. Nah atau di nangkring di makanan, ya kan gitu, di makanan yang terbuka kan gitu, di mana buatin laler gitu, barusan habis, ya, gitu. Ya. Kagak najis enggak, gitu, ya itu najisnya dimaaf karena nggak kelihatan, dan kelihatan di nemprok doang, yang di kakinya gimana? Gitu nggak kelihatan, itu nggak bawa najis gitu, najis juga tapi najisnya di maaf. Jadi kalau kita makan nih makanan seperti itu nih nggak apa-apa, nggak najis gitu makanannya, atau air yang ya itu kejatuhan gitu laler gitu, barusan kita lihat habisnya nemprok suno tahu-tahu kita lihat gelas ya nyambur loh kan gitu ya, nggak apa-apa buangin aja lalernya, nah minum dah ya, enak sehat. Kasih orang yang nggak tahu boleh? Kagak boleh, haram. Nggak najis. Nah, meskipun nggak najis. Oh kalau yang nggak najis, ya, kalau yang nggak najis nggak apa-apa boleh, itu. Ya, kalau yang najis, nggak boleh, haram gitu. Yang kayak yang nggak najis. Iya, iya, umpama kayak, iya kayak kita, lagi nyeduh kopi, jatuh cecak, angkat, dah kasih, kayak apa? Nanti kalau udah selesai minum, enak kan bal ya, iya kasih kepala ibu minum, aduh enak banget nih si kopi, emang ya itu buatan istimewa. Artinya jadi nggak merobot tuh waqa'a fi ma'in qalilin au ma'iin fa innahu la yunjisuhu ma'a annahu alaqa fi rijlihi najasatun la yudriku tarab, serta di kakinya nempel yaitu najis yang nggak didapat pandangan matane. Wah tarid bikaulihi ya, dan hati-hati ya gitu ya dengan perkataannya in laqahu najisun ya, kalau kejatuhan najis. Wa qauluhu ya, nah perkataan musannif lagi malam yakun ghayyarahu, selagi najis itu tidak merubah air, mazukira yang tersebut anil amra ini dari dua macam tadi. Al awalu minan najsil mujawiri lahu, yang pertama yaitu ya apa tuh dari najis yang mujawarah ya bagi air itu, fa innahu la yunjisuhu, karena air yang dekat apa tuh najis yang mujawarah itu tidak menajiskan, illa kecuali idza ghayyara ahadu awsafihi salasa, apabila merubah daripada sifat-sifat yang ya tiga tadi nih gitu ya. Nah ini najis mujawarah tuh yang deketan gitu. Jadi kayak kita ini kan punya apa, kayak dulu kan banyak kolaman ya, kolam ikan, ikan nih kolaman, sini ada kolaman kan. Nah gitu ya. Nah dari kolaman ini kan ada apa, peralon tuh ya, peralon yang setengah in ya biasanya gitu kan ya, kita bolak-balik air ya dari satu kolam yang ini ke kolam ini. Nah kan ntar gitu kan, sini penuh lari ke sono, ntar sini balik lagi sono. Nah sekarang nih kolaman yang ini ada najis gitu, ya ada najis, umpama ada apa nih, ada tikus mati situ ya, nah, atau apa tuh ya, atau kodok atau apa kan mati situ kan bukan najis tuh. Nah gitu. Nah yang sebelah sini gimana tuh, nih ikut najis apa kagak? Itu yang dikatakan najis mujawarah gitu ya, gitu. Sedangkan ada apa tuh ya, ada peralon ya, air gitu ya. Nah tuh gitu tuh ya, mujawarah tuh. Nah najis yang apa tuh, nah najis yang mujawarah itu layun jisuhu, itu tidak menajiskan
ya kalau tidak merubah air. Jadi satu dari kolaman yang sini nih airnya najis tadi ada apa tuh? Ada tikus mati umpama gitu. Ya, meskipun belum bau tuh baru tikus mati situ mati masih kederat ya. Nah, belum ngapa-ngapa tuh gitu. Nah, kita buang tetaplah airnya najis karena kejatuhan najis gitu. Ya, atau ada kodok kan mati situ. Nah, ya. Nah, ini kan udah jelas nih airnya di sini. Karena air yang dikobakan ini nih yang di kolaman ini kurang dari 2 kula, udah jelas najis gitu. Nah, ya, atau juga 2 kula kan gitu, ya, atau kurang. Nah, najis tuh. Nah, kemudian di kelas yang sini gimana? Nah, ini kan ada corong, ada apa paralon yang bolak-balik. Ini tidak mempengaruhi najis dia nih. Gitu, ya. Karena air yang ada di satu apa nih kolaman yang ini sama ini dianggap beda. Ya, enggak sama. Ya, sekalipun tuh ada paralon, nyawat air gitu. Gitu ya, karena tuh tidak nyambung namanya bisa gitu ya. Gitu ya. Nah, itu jadi berarti yang sebelah sininya nih enggak najis gitu. Tuh ya. Tuh najis mujawarah. Kalau enggak berubah syaratnya. Nah, kalau yang sebelah sini berubah tuh ada warnanya, baunya. Nah, ini tuh berarti dia berubah sebab itu tuh ya. Kita ya. Qauluhu malam yakun ghayyarahu mazukira, perkataan sanif selagi di itu tidak merubahnya apa yang tersebut ai minan najis dari najis al mulaki yang kejatuhan annal kasira bahwa air yang banyak iza taghayyara bil mujawiri la yunjisuhu, bahwa air yang banyak apabila dia tidak merubah tuh berubah dengan sebab mujawarah berdekatan tadi la yunjisuhu, la yunjisu tidak menajiskan walaisa kadzalik, tapi tidak seperti itu idlapar fit taghayyuri, karena enggak ada bedanya dalam perubahan bin najis baina kasir wal yasir, antara yang banyak dengan yang dikit. Wala yakunu wala baina kaunihi bil muhaliti awil mujawiri, dan juga tidak ada antara keduanya yaitu dengan cara muhalatah yaitu bercampur atau mujawir gitu. Wala bainal mustagni anhu dan ghairihi, dan juga enggak ada bedanya antara yang ya dapat mencegah ya perubahan daripada yang lainnya. Wala bainal maitatil ladzi la yasilu damuha, dan enggak ada bedanya antara ya najis yang ya mengalir darahnya wa ghairiha dan yang lainnya. Li ghalazi amrin najasa, karena sini sangat ya berat masalah hukum najis. Bahkan tetapi walaukan nataghayyuru, kalau berubahnya itu takdirian secara takdir perkiraan bi an waqa'a fil ma'i najsin bi muyafiquhu fi sifatihi, seperti air yang ya banyak nih kejatuhan najis yang cocok dengan sifat air tersebut. Nah, contohnya seperti apa nih? Ini air banyak 2 kula. Nah, kemudian kejatuhan najis gitu. Nah, seperti kalbauli, seperti air kencing gitu ya. Nah, al-munqati'ur raihatu wal launu wa ta'mu, air kencing yang udah hilang baunya dan enggak warnanya dan rasanya. Nah, kalau begitu tuh umpama nih air banyak sekolam gitu ya, atau tadi kolaman gitu dah. Ya, dia kan 2 airnya 2 kula gitu. Nah, kita lagi bawa air kencing tuh segelas. Umpama ya gelas aqua dah gitu, lagi jalan tuh udah lama nih air kencing gitu ya, kita taruh gitu, ingat wah ini air kencing ini dulu, tapi udah nggak bau kan, kita cium udah nggak bau nggak apa, udah biasa bening apa semua kan, udah lagi bawa gitu kesenggol jatuh tumpah itu ya. Nah, jatuh ke tuh air tadi yang 2 kula, nah jatuh situ. Nah, bagaimana tuh air itu najis apa enggak gitu. Nah, ini kita nanti nentuinnya dengan takdir, nah, dengan perkiraan gitu ya. Jadi enggak kita ambil putus enggak apa-apa gitu ya. Jadi dengan apa tuh? Dengan takdirian, dengan perkiraan. Nah, perkiraannya bagaimana? Ya. Nah, di sini ya yuafiku sifat itu ya. Ya walaun ya. Nah, payuqaddaru bi asad di mukhalafati lil ma' fi ta'mihi. Maka ditakdirkan, dikirakan ini, diperkirakan kita kira-kira nih ya. Nah, dengan asad du mukhalifal ma', dengan suatu sifat yang yang paling berat dengan menyalahi daripada air itu.
pitokmihi, yaitu rasanya. Nah, rasanya seperti apa? Ya, kal kholli. Ya, seperti wase cuka gitu. Ya. Au fi launihi kal hibri, atau ya kita perkirakan warnanya itu seperti warna tinta. Au rihihi au pirihi kal miski, atau baunya seperti bau kasturi. Nah nih ya, jadi begini ya, jadi kalau air tuh gitu kan banyak nih, air 2 kula, itu bawa nih air kencing ya gitu, yang udah lama ketaruh, nah kita lagi mau buang gitu, tahu-tahu kesenggol jatuh, ya kebak itu, nah air bak kan gitu kan, nah ini air cukup 2 kula, nah gitu, nah ini ya kira-kira tuh najis apa kagak nih air ini, nah kita dia ambil dari ukuran sekarang, ya gitu, karena kalau kita apa tuh dengan secara langsung aja kan nggak bisa. Ini kita anggap ini enggak apa ya, enggak berubah ya gitu. Nah, ini kita harus perkirakannya gimana. Nah, ya jangan apa ya, satu kan tadi berubah 3 warna tuh ya. Nah, rasanya ya, baunya ya, warnanya. Nah, umpama tuh air segelas tadi air kencing tuh. Nah, itu kalau kita ukur rasanya ya, itu diukur dengan rasa apa? Rasa cuka. Kalau sekitanya cuka tuh segelas tadi, gelas aqua tuh jatuh air yang segitu banyaknya, asam apa kagak? Kira-kira. Ya, bukan kita cobain gitu bukan. Ya, kira-kira. Kalau nih segelasnya cuka, jatuh tuh air sebanyak tuh yang 2 kilo. Kira-kira tuh air yang segitu banyaknya jadi asam apa enggak? Mungkin kan enggak kan? Enggak, ya soalnya kan banyakan airnya. Itu kan cuma segelas. Ya, kagak bisa diwatikin asinan. Ya, agak asem. Gitu tuh ya. Nah, enggak ada. Kalau rasa enggak ada. Atau pindah. Ya, jangan langsung kalau gitu suci aja. Nah, kita pindah yang kedua. Itu tadi kan rasanya. Tokmuhu. Nah, sekarang warnanya. Nah, kalau warnanya kita ambil warna yang keras itu. Nah, seperti warna apa? Tinta. Ya, tinta kan ada warna biru atau warna hitam, terserah dah. Kira-kira nih kalau air tadi kencing tuh yang segelas jatuh ke air itu kita tukar dengan tinta sebanyak gelas itu aqua. Gitu, entah warnanya merah apa biru terserah dah. Ya, jatuh ke situ. Kira-kira tuh warnanya berubah gak? Nah, ya. Berubah kan? Berubah. Nah, kalau berubah, kalau tinta tuh berubah, berarti ini air nutan najis. Gitu, ya. Nggak boleh dipakai. Tuh, kalau pakai warna. Ya, kan kalau tinta kan segelas kan doang. Iya, bisa semua air kan jadi berubah tuh. Nah, kalau sekiranya nih air nih nggak berubah juga, pakai warna begitu, nah kita tukar lagi dengan apa? Baunya. Kan ada 3 tadi. Nah, baunya apa tuh? Bau minyak wangi. Minyak wangi tuh segelas jatuh ke situ, bau wangi gak? Biar jelas dah. Gitu ya. Nah, ya, itu berarti air itu tuh tadi berubah. Ini secara perkiraan takdiri gitu. Ya, ini menentukan air begini karena zaman dulu kan air susah. Nah, jadi kita tuh nggak buang-buang air, disuruh. Jadi tentuin begitu. Ya, ini pelajarin seperti begini. Ini orang pada ogah udah pelajarin. Beda gitu sini air banyak di Arab kan pada ogah. Ya, ngapain belajarin ilmu yang begini? Gitu. Ya, udah kayaknya udah nggak ada apa. Ya, udah nggak ada manfaat nih kayaknya gitu. Ya, tapi ini akan jadi. Nah, iya, standar kan, gitu ya, nentuinnya, gitu ya. Jadi tuh kita takdirin seperti itu tuh katanya. Kalau kolam Ustaz. Kolam kalau penuh 2 bulan. Iya. Terus kan air separuh. Penuh bocah lagi mandi, dia kencing kan gitu ya. Iya. Dia akan lecet. Nah, kemudian kan kita isi itu air keran, kita hidupin. Nah, itu kira-kira bisa kalau penuh lagi bisa. Kalau kita penuhin gitu? Iya. Ya hilang. Bisa kalau penuh. Iya. Gitu, asal jangan tadi najis jatuh ke situ kan. Gitu ya. Nah, artinya ya. Jadi kalau apa tuh? Kalau umpamanya kerannya hidup gitu kan, dituin tuh air mana di kolam belum nggak penuh. Nah kan kita uduk nggak boleh. Iya kan itu air yang antara airnya di kolam sama yang di keran nggak nyambung. Ya bener sih kita lihat kan turun kan nyambung tuh. Tapi enggak.
nggak nyambung, dianggap beda, tetap nggak boleh gitu. Bukan air mengalir bukan. Enggak, bukan air mengalir itu. Kalau udah lumpes kali ya. Nah kalau udah lumpes ya baru kan penuh kan. Nah iya baru, ini kalau masih kosong gitu. Ya, nah kan kita uduk ambil di kolam dah, umpama kurang sejengkal gitu. Ini keran sambil hidup kan, kita habis mandi dah. Nah ini gusak-gusak kalau colong kan tuh. Ya kolam. Nah tapi keran kan hidup jalan terus. Nah kadang kita air yang kurang dari gitu kita wudhu aja di situ ambil. Ya bukannya pakai di keran nih, artinya air langsung di kolam kayak dulu dah gitu. Kita ke situ di situ gitu ya. Nah itu nggak boleh karena kurang dari dua kula gitu. Tuh yang di keran berarti nggak nyambung, itu bisa. Nah yang di keran sama yang di kolam tuh nggak nyambung. Nah kalau tahunya tuh air nyambung itu gimana? Kita tepok nih air yang di kolam, yang lagi liwat di itu bergerak gak? Kalau disetrum nyetrum. Iya kalau setrum ya nyetrum. Iya kalau setrum. Tapi kalau namanya air nggak nyatu kan, itu. Nah kalau gitu nih, kita air di kolam nih, gitu-gituin dong, blok. Nah nih air yang ngocor nih, goyang nggak? Kalau digoyang, ya berarti ya nyambung, gitu boleh. Kayak tadi kolaman tuh, ya kayak kolaman nih, kolaman 1, kolam 2 nih, 1, 2 kan, ada pelaron, ya pelaron tuh kan. Ya kita masukin situ. Nah ini air yang di sini sama yang di sini jadi satu gak? Umpama di sini dikit, sini dikit. Nah gitu kita wudhu nih boleh gak? Kalau disatuin kan mungkin lebih dari 2 kula. Kalau satu aja kurang 2 kula. Nah kan ada peralon tuh, yang air tuh kelihatan bolak-balik sana kemari. Nah antara nih sini sama yang ini dianggap tuh nyatu enggak? Nah tandanya nyatu itu kita gedor air yang sini. Yang di sini goyang enggak? Ya peralon ini kecil. Yang setengah in nggak bakal kan? Nggak bakal. Kalau palon yang 4 in kali. Kalau yang 4 in kan segini. Nah itu mungkin jadi goyang sini dia ngikut sono kan? Gitu ya, ikut goyang. Kalau yang setengah kan? Ya kagak kan gitu. Artinya air ini amene bisa. Hanya tadi nih yang sebelah sini najis, dia nggak ikut najis. Karena apa? Nggak nyatu. Itu meskipun ada salon itu gitu. Itu tandanya air nyambung apa enggak gitu ya. Tuh caranya buat nentuin tuh air nih banyak apa sedikit, nyambung apa enggak gitu ya. Tuh ulama udah pikirin caranya gitu. Dari dulu. Nah dikali gimana? Sama juga dikali, di ngempang kan gitu. Ya dulu kan kita norok berak sono. Iya. Sini gitu. Iya, anak berak sono Jamban kan. Nah, ini yang mandi aja sini, kan gitu, ya. Kenapa tuh air yang di sana di sini nggak nyambung kan? Kan gitu, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau dinyambung, ya nggak boleh. Kan yang nyambung itu kayak tadi, kayak di kali nih, ya air liwat tuh, umpama ada bangkai kan dulu, ya bangkai liwat gitu. Nah ini kita lagi di sini kan gitu, lagi mandi gitu, liwat itu. Nah air nih yang dari sana sini, apa? Itu nyambung nggak tuh sama itu? Nah itu tadinya caranya segitu juga. Jadi kita goyangin tuh air batas mana tuh air tuh yang namanya dia tuh ukurannya nyambung gitu. Nah tuh ya gitu tuh gitu. Nah terus ya gitu ya di misik kalau kana al-waqi qadara ritlin minal bauli, kalau sekiranya yang kejatuhan sekedar 1 liter dari kencing yang tersebut itu panakuru, maka kita katakan laukan al-waqi qadara ritlin minal khali, kalau ditakdirkan 1 liter dari ya cuka ya hal yughayyiru ta'mul ma'i amla, apakah itu rasa air berubah apa tidak. Fa in qala ahlil khibrati yughayyiruhu, kalau orang yang pintar itu bilang itu berubah, hakamna binajasatihi, maka kita katakan tuh air yang tadi najis. Wa in qalu la yughayyiruhu, kalau dia bilang enggak najis, naqulu kita bilang laukan al-waqi'u qadra ritlin minal khibri, kalau sekiranya jatuh 1 liter dari tinta, hal yughayyiru launul ma amla, apa merubah warna air apa tidak. Fa in qalu yughayyiruhu hakamna binajasatihi, kalau dia bilang tuh ya itu berubah, maka kita bilang air itu najis.
Wa in qalu la yughayyiruhu, kalau mereka bilang enggak berubah, naqulu kita katakan laukan alwaqi'u qadralit lin minal miski, kalau sekiranya jatuh 1 liter daripada misik minyak wangi, hal yughayyiruhu rihuhu amla, apa merubah warna baunya atau enggak. Wa in qalu yughayyiruhu, kalau mereka itu bilang berubah, hakamna binajasatihi, ya kita hukumkan kenajisannya. Wa in qalu la yughayyiruhu hakamna bi taharatihi, kalau ya dibilang kagak ya berubah, nah itu suci. Haza iza kana al-waqi'u faqidat fihil awsafus salasa, ini kejadian ini, kenyataan ini yang tidak didapati sifat-sifat yang 3 tadi, ya. Fa'in faqida ba'duha, kalau didapati sebagiannya, hala ya itu halnya halawukuhi, ketika jatuhnya najis, lam yughayyir, enggak berubah, bayu pridul ma'fudu faqat, maka kita menakdirkan yang tidak, ya gitu. Li'annal maujud idza lam yu'abbir pala makna, ya lipardihi, karena yang ada apabila tidak ya yughayyir kali ya, tidak merubah pala makna li fardihi, maka enggak ada artinya untuk menentukannya. Kama fi syarhil asli, sebagaimana yang dijelaskan dalam syarah ini. Wasani anitahiri al-mulaki awil mujari, yang kedua air banyak kejatuhan daripada sesuatu yang suci gitu, ya. Nah, awil mujawir, baik itu dia mujawir atau mukhalid. Nah gitu. Wa fihi tafsilun, ini ada perincian. Palmaul qalil, air yang sedikit, awil kasir, air yang banyak, yakunu ghairu tuhurin, itu bisa jadi tidak suci idza taghayyara bi mukhalidin, apabila dia berubah dengan mukhalid, dengan bercampur, tahirin yang suci, mustagnin anhu, dan menguasain daripadanya. Nah, seperti mana? Kaza'fran, ya, seperti belerang, ya. Nah, ya, wamaniin, wasamarin, dan ya buahan, sakitin yang jatuh, taghayyuran yamna'u, yang merubah, mencegah kemutlakan nama air, ya, alaihi padanya tuh, lika seratihi, karena banyaknya, walau takdiran, sekalipun dengan perkiraan, ya. Jadi air yang banyak atau yang sedikit, kalau dia tuh kejatuhan sesuatu benda yang suci, itu baik mujawir atau mukhalid, nah itu ya bisa dikatakan tuh air itu enggak suci gitu, ya. Nah ya sepertinya yang apa tuh yang suci, ya air nih, ya kejatuhan yang suci, kopi, ya teh kan gitu. Ya masuk tuh, nih air nih gelas di aqua, ya kita masukin teh, berubah gak? Berubah kan? Iya gitu, air nih di aqua nih segelas, masukin teh, berubah gak? Berubah kan? Nah itu air itu berarti udah nggak suci, nggak menyucikan, tapi dia suci itu, karena itu boleh kita minum, karena itu air teh itu, ya itu namanya air mukhalid. Ya, yang nyampur. Nah, air yang mukhalid itu, ya. Jadi kejatuhan tuh kopi, ya, teh, ya, atau apa lagi yang lainnya masukin situ, susu. Nah, gitu itu. Nah, itu suci, boleh kita minum, tapi nggak boleh pakai wudu. Ya, kali ada arti gitu, ya, ada seember nih, gitu mau wudu, udah, ya, seroga aja. Enak bilang ke kumur. Kali ya. Itu ya, nggak boleh, nggak sah gitu, itu suci tapi nggak menyucikan, tuh ya, yang namanya ya mukhalid itu nyampur di situ, ya. Nah kalau bedanya mukhalid dengan mujawir, artinya kalau mukhalid udah nggak bisa misah lagi, kalau mujawir itu bisa misah, ya kayak air nih, ya kita campurin, ya dengan apa tuh, ya kalau dulu kan kapur, ya ada kapur kan, itu, ya. Nah kapur, nah air tuh dicampurin kapur kan kita aduk kan putih air tuh, tapi kita deminin bening kan, bening. Nah itu namanya mujawir,
bisa dipisahin antara kapurnya dengan airnya. Atau juga air yang kita dulu ngempang tuh kita ngubek. Ya, kita ngubek tuh ngempang. Ya kan airnya kan butek tuh, lumpur. Ya, waduh gitu. Itu air itu tuh mau apa tuh bukannya mau khalid, mau jawir. Itu kalau kita air lagi butek begitu tuh kita buat wudhu boleh. Sah. Ya, karena di kempang kan banyak airnya. Ya semari umpama nyari nanggok gitu. Yang gitu, wudhu aja udah ujuk lohor nih. Ya, udah ya. Enggak kayak ke kumur sih. Saya kayak ke umur, udah basuh muka ayo ke tangan, kepala, kaki udah kan gitu lagi nanggok. Nah sah wudhunya. Kenapa? Kok lu wudhu pakai air apa? Ya air lumpur. Gitu. Karena tuh air sama lumpur bisa kan? Iya. Kalau kita taruh di ember tuh serok nih lumpur seember, kita taruh, nendep gak? Nendep kan? Nah itu berarti mujawir. Nah kalau kayak muholid tadi nggak bisa begitu, kayak air teh tadi. Ya kita taruh nih segelas gitu air teh, sampai besok kan masih gitu-gitu juga kan? Ya nggak nenep nggak? Ini, ya nggak nenep kan? Kali gitu kita naruh air teh segelas ya, kita seduh gelas ya. Nah kali besok kita liatin tuh, ya tehnya di bawah, ya air di atas, kagak kan? Kagak, kopi gitu juga, ya itu namanya muholid. Kalau yang nggak bisa, nah kalau yang pakai bisa mujawir gitu, ya. Nah itu tuh ya. Nah gitu ya, mustaqni walau taklian kawakabi ma yuaku ya. Nah ya, itu katanya wasamarin sakitin takayaro yamnau itlaqil ismul ma, katanya alaihi lika seratihi walau takdiran. Ka'an waqa'a fi ma'in ma yuwafiquhu, seperti juga kejadian ya kejatuhan air yang cocok dengan air juga, seperti kama'il mustakmal, air yang udah mustakmal, udah bekas dipakai nih. Lakin fi qalilin la fi kasirin. Ini air mustakmal jatuh kepada air yang sedikit. Nah, tidak kepada air yang banyak. Kalau air yang banyak kejatuhan air mustakmal ya enggak apa dia, sama-sama air. Nah, ini kan air yang sedikit, ada ember nih. Ya, kita ada air ya mustakmal, kita buka wudhu kan jatuh ke situ. Nah, itu berarti itu air udah enggak ya mensucikan, suci tapi enggak nyucikan gitu ya. Dua di ember, kita buka wudhu, kita tadangin kan gitu. Nah, airnya suci, boleh buat minum air teh. Ya, kita masak. Gitu, padahal bekas kita wudhu gitu ya. Boleh gitu, karena masih suci gitu ya. Nah gitu ya. Ya, di anal mustakmal iza kasura tahura, karena air mustakmal apabila banyak dikumpulin itu menjadi suci. Ya, air mustakmal nih, air mustakmal dia seember kita kumpulin penuh sekolam. Nah, itu suci ya. Boleh buat wudhu lagi gitu ya. Nah, fa'aula iza waqa'a fil kasiri, maka yang paling utama apabila jatuhan ke air yang banyak. Wa kama'in ya, seperti air waroda ya, gitu, kama'in wardin ya, berarti air air warad ya, air apa tuh ya, yang wangi ya, air kembang dah gitu ya. Ya, gitu ya, air mawar ya. Air lari halahu yang enggak punya baunya tuh. Air mawar dah kelamaan kan enggak kan bau. Nah, hilang sama kayak air biasa. Nah, lahu yuqaddiru binahwi takdiril ma'ra, yaitu dengan takdir yang lalu fil bauli al munqati, yaitu tentang ya air siapa tuh? Air kencing yang udah enggak ada baunya dan warna dan rasanya. Naam qala Syed Muhammad Qasim yang bagi annal murad annahu law qadara payughayyiru darra, sebaiknya kalau ditakdirkan diperkirakan itu berubah, itu jadi darurat. Wa illa kalau enggak falahul i'rad anit takdiri, maka berpalinglah daripada takdir. Wastimaluhu, dan menggunakannya idghayatul amri, inilah tujuan utama annahu syakun fit taghayyiril mudarri, yaitu keraguan dalam perubahan yang membahayakan tuh, yang mendaruratkan. Wasaku la yadurru ya, sak itu tidak mendaruratkan, artinya enggak ada pengaruh. Intaha, yaitu perkataan Syekh Muhammad Qasim.
wala yaduru bituhuriyati taghayyurun la yamna'u ismun ismu likillatihi, enggak jadi darurat kesuciannya yang tidak merubah ya, dan tidak yang merubah tidak mencegah nama air karena sedikitnya, walau ihtimalan sekalipun kemungkinan wi ansaka dia ragu au huwa kasirun au qalilun, ini kejatuhan airnya itu banyak apa sedikit, malam yatahaqqaqil kasrati selagi tidak yakin kebanyaknya, wa yasuku fi zawaliha dan menjadi ragu hilangnya, kama la yaduru mutaghayyirun seperti enggak jadi darurat dengan perubahan yang kusu yang ditaruh lama tuh ya gitu. Jadi air kan kalau kelamaan kan berubah tuh warnanya. Ya, kayak dulu ada kolam-kolam yang di luar kan, ya kepanasan, hujanan. Nah, airnya itu kan ya bukannya lagi bening kan biasanya apa tuh? Hijau kan? Iya, kenapa? Ada lumutnya. Iya, ada lumutnya kan gitu. Ya, ini zaman dulu. Sekarang sih nggak ketemu. Dan dulu kan banyak tuh kolam-kolamnya kan gede di luar gitu. Nah, ini yang kepanasan, lagi panas, lagi hujan ya, orang dulu namanya kan gitu. Nah, kebunnya luas gitu ya. Nah udah, nah kan kita lihat tuh di kolam tuh air kan bukannya bening ya, hijaunya itu karena lumut. Nah itu nggak apa-apa berubahnya gitu ya. Nah gitu tuh ya, layak dulu mutajiran bimuskin tuh ya, dengan lama ketara watinin atau perubahannya dengan tanah tadi ya, kayak air lumpur kan berubah tuh. Lumpur yang tadinya itu air juga lumpur, jadinya air lumpur gitu, itu nggak jadi urat. Waktu kelabin atau dengan ganggeng ya, ganggeng tuh ya lumut lah. Nah ya, nah bipatin lamihi itu kelab ya, wadomuha tuh kelab ya, nabitun minal ma, yaitu suatu tumbuhan yang dari air. Au ulqiyafihi atau dimasukin padanya, walam yudaku ya, dan tidak ditumbuk ya, wawarokun waqa'a binafsihi atau air kejatuhan bedaunan ya dengan sendirinya gitu, walau tapat tatat wa khalata sekalipun dia tuh hancur dan bermuhalid ya, jadi satu gitu ya. Kayak dulu ngempang kan banyak puunan ya, kebanyak puunan kan air lagi musim panas begini kan, jangan ini nah kan air, apa tuh daunnya pada ke ngempang kan gitu. Nah ngempang ke lama-lama kan tuh air kan apa daunannya hancur. Nah itu, nah daunnya kan airnya berubah kan. Iya, yang ini jadi hijau atau hitam gitu. Nah itu nggak apa-apa ya, karena kejatuhan daunan tuh yang nggak bisa jagain kalau hujan panas gini kan gitu ya. Gitu. Wa bima fi maqarihi wa mamarihi, dan juga air yang ada pada tempatnya dan tempat lewatnya. Artinya air tuh kalau kita gali air tuh sumur gitu, nah keluar tuh air ya kuning umpama gitu ya, atau hitam, itu suci ya, tapi asal jangan dekat WC. Gitu. Ini yang benar tempat itu. Atau fi maqarihi itu air pada jalannya. Mamarihi itu air liwat nih, batu tuh ada batu belerang kan kuning, nah air liwat jadi air kesini kan kuning, nah itu nggak apa-apa karena liwat tuh, itu mujawir ya. Walau pakisat taghayyur sekalipun ya perubahannya itu artinya sangat berubah, widzalika kulli semua li ta'azzuri saunil ma' minhu, karena uzur untuk menjaga air seperti itu. Wa kadza la yaduru fi tahiriyati, begitu juga enggak jadi darurat kesucian air taghayyurun bi mujawirin, yaitu berubah dengan mujawir dekatnya tahirin yang suci, ala ayyi halin atas dalam keadaan apapun ya, karena au biturabin atau juga dengan tanah berubahnya mukhalid itu mujawir, au milhin atau dengan ya garam ya, ma'in itu air ya, air garam, wa'in doroha ya gitu ya. Wa'in ya duriha gitu ya, gitu sekalipun dilemparin tuh. La jabaliyin, tidak termasuk garam gunung, illa in kana bimamarihi au maqarihi, kecuali kalau air ada pada tempatnya atau tempat liwatnya.
Wabil jumlati dengan kesimpulan fatakhirul waqi'u fil ma'i ya, maka kesucian yang terjadi pada air imma ayakuna mukhalitan au mujawiran ya, ada kalanya tuh air suci ya karena mukhalid atau mujawir. Pal awwalu nyaka yang pertama yang dikata mukhalid imma ayastagni alma anhu aula, ada kalanya tuh mukhalid itu menguasai air atau tidak. Wal awwalu yang pertama nih yang menguasai air itu imma ayyakuna taghayyuru yasiran au kasiran, itu bisa juga ya perubahannya itu sedikit atau banyak. Wa in kana yasiran, kalau perubahannya dikit lam yadurra, enggak jadi darurat gitu ya dengan air yang mukhalid nih gitu. Ya, wa in kana kasiran, kalau perubahannya banyak dora, itu menjadi darurat, artinya enggak ya menyucikan. Wa yustasna minhu al-awraqu, dan diistisnakan yang demikian itu adalah daunan-daunan idza tanasarat binafsiha, apabila tuh daunan itu ya berterbangan dengan sendirinya. Wa tatat dihancur wa ghayyarat dan merubah air. Itu ya, itu maaf enggak apa-apa. Wal milkul ma'i, yaitu air garam, wat turab dan tanah atau tahir yang suci, awit tuhur atau sana yang ya dicucikan. Wa in turiha ya, kalau dimasukkan tuh pala yaduru, maka itu enggak jadi darurat gitu ya. Taghayyuru pala yadurru taghayyur, enggak merubah ya, enggak daruratkan perubahan biwahidin min hadhis salah satu dari yang tiga ya macam sifat tadi. Itu yang mukhalid gitu ya, yang enggak bisa tuh air kalau dimasukin situ kayak tadi air kita masukin teh kopi, nah itu namanya mukhalid. Yang tadinya itu air mutlak, nah airnya menjadi air kopi ya, air teh kan gitu ya. Nah, wal mujawir yang digamakan mujawir imma an tatakhallala minhu ajzaun, ada kalanya berselang padanya tuh bagian-bagiannya, tumazijul ma yang nyampur dengan air, wa tukhalituhu dan menyampurnya, kal mismis ya, seperti air ya yang direndam dengan kismis ya, mismis tuh ya, atau juga mismis disebut wijen ya, air disebut apa nih, air kita rembenin wijen gitu ya. Wa zabib atau zabib tuh kismis, wal ya urkus ya itu urkus ya, seperti apa tuh ya, seperti kayak ya, itu juga tuh apa tuh kayak buah apa tuh yang kayak kismis juga gitu ya gitu. Wal bakmu ya, sama bakmu tuh ya, nah tuh sama tuh. Nah payarji'u ilal mukhalid, itu kembali kepada mukhalid, payadur taghayyur bihi wisartihi, maka itu bisa jadi berubah dengan persyaratan. Wa amma in kana la yatakhallalu minhu syai'un, kalau enggak terjadi itu sesuatu ya yang merusak sesuatu seperti kal'ud waduhnu, kal'udi waduhni, seperti kayu gahru atau minyak. Walau mutayyibaini, sekalipun keduanya itu wangi, pala yadurrut taghayyuru bihi, maka itu enggak jadi ya daruratnya dengan perubahannya ya. Umpama air nih kita masukin tuh ya, apa tuh kayak kayu gahru ya, kayu gahru kan wangi tuh ya gitu, kayu gahru masukin tuh air itu kan airnya wangi kan, nah itu berarti airnya suci, dicucikan, itu enggak jadi. Karena apa? Itu kan mukhalid, bukan mukhalid, mujawir ya, karena terpengaruh gitu ya, itu boleh suci gitu ya. Nah atau juga air ya kejatuhan minyak, nah itu kan bukannya enggak mukhalid, mujawir ya, air nih kejatuhan minyak, nah kan begitu kita aduk kan jadi satu, tak kita demenin ini bisa kan, nah itu namanya ya mujawir, itu enggak menghilangkan kesucian air gitu ya. Nah gitu ya, Allah yakuna taghayyur bi nafsihi itu Allah gitu ya, satu lidori kalau itu gitu ya.
Nah, walaka dobatu zalika bi ibaratin ukhra, buat kamu nih ada catatan yang lain, yaitu untuk mengetahui yang seperti itu. Bi antakula, kamu katakan bi yustaratu lidororin taghayyuril ma sittatu surutin. Disyaratkan untuk perubahan nih darurat tuh air itu 6 syaratnya. Pertama, alla yakuna taghayyuru binafsi. Pertama, bahwa air itu tidak berubah dengan sendirinya. Tapi kalau air berubah dengan sendirinya itu tetap suci, menyucikan. Nah, wa ayyakunal mughayyiru mukhalitan, dan syaratnya lagi bahwa air itu ya perubahannya karena mukhalid. Wa ayyastaghniyal ma, menguasai air. Wa alla yasukal istiraj anhu, dan yang berikutnya tidak dapat menyulitkan untuk menjagain tuh ya air. Wa ayyakuna taghayyuru kasiran, dan perubahannya banyak, wihaisu yamna'u itlaqu ismil ma'alai, yang sekiranya mencegah kenama kemutlakan air ya. Jadi kalau perubahannya banyak, air lagi nggak disebut mutlak lagi, nah itu berarti udah nggak ya dimasukkan bagian yang menyucikan gitu ya. Wa alla yakunal mughayyiri turaban, bahwa yang merubah itu bukannya tanah, bukannya garam gitu. Wa hadza kulluhu fil mughayyirit tahir, ini semua disebabkan dengan perubahan ya dengan sesuatu ya benda yang suci. Nah, aman najzu, adapun najis, bayan jusu, maka itu menjadi najis ma waqa'a fihi mutlaqan. Kalau perubahannya dengan najis itu berarti udah menjadi najis secara mutlak. Wa illam yughayyiruhu, sekalipun enggak merubah, haitsuka anal ma'u duna kullatain, kalau airnya itu kurang 2 kula. Kama fit tuhfa wa sarwani, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tuhfa dan Imam ya dan kitab As-Sarwani itu gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ya. Nah, inilah ya masalah air gitu ya. Jadi zaman kita sih sekarang ini udah enggak diribut-ributin ya gini, karena kita airnya ada yang suci yang enggak. Ya udah, kalau kita kan ini ember tadi bekas dipakai, yang ini ya udah nyaman ya, gue lupa udah tublakin aja. Air banyak. Iya, buat nyiram aja dah. Iya, kita gitu. Jangan dulu kan susah air. Jadi dipikirin dulu mana gitu. Ya, kalau kita bisa kehabisan waktu. Iya, mikirin itu. Memang sembayangnya udah dekat akhir waktu lagi. Mikirin tuh air ya. Udah dah. Gitu ya. Habis itu ya, paslon fi mujibatil ghusli wa furuduhi samillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa daman nafa wilum bidara ini amin. Qala halaman 71 ya gitu. Ya, 8 baris dari atas ini. Wa rawa Ja'far bin Auf ya an Mas'udin ya an Auf ya bin Abdullah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yadhaku illa tabassuman wala yaltafitu illa jami'an, bimakna yaltafitu bijami'i wajhihi. Wa fi hadzal khabari dalilun ala anna tabassumu ya mubahun wa innaman nahyu anidhaki bil ghahghahati bayan bagi lil akili alla yadhaka bil ghahghahati. Fa inna man dakika ghahghatan fid dunya qalilan maka bil akhirati kasiran. Pakai pa biman dahuknya dakika fid dunya kasiran kaifa yakunu haluhu yaumal qiyamah. Ya, telah meriwayatkan Ja'far bin Auf dari Mas'ud bin Auf dari ya bin Abdullah ya. Jadi telah meriwayatkan Ja'far bin Auf dari Mas'ud bin Auf bin Abdullah. Qala, kata si ya Ja'far nih,
karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassuman. Nabi itu enggak ketawa berbahak-bahak kecuali Nabi tersenyum. Jadi kalau Nabi itu ketawa aja enggak ada ya suara. Kalau gitu kan ketawa hahaha gitu ya. Nah, gitu. Ini kan babnya tentang larangan untuk ketawa yang ya terbahak-bahak gitu ya. Gitu. Kalau kita emang kita cari kan. Ya yang lucu-lucu gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, wa inna gitu la yadaku tabasuhan wala yaltapitu dan Nabi tidak nengok katanya illa jami'an ya kecuali keseluruhannya, artinya yakni yaltapitu bi jami'i wajihi. Nabi kalau nengok itu seluruh wajahnya gitu, jadi nggak ngelirik doangan gini, jadi nengok gitu ya, nengok seluruh datin. Kalau kita kan nengok yang salah aja gitu ya gitu ya, ngelirik lah gitu ya. Kalau Nabi enggak gitu ya, gitu ya. Haji. Tapi hadzal khabar dalam hadis ini dalilun. Ini ada kan merupakan dalil ala anna tabassuma mubahun, bahwa senyum itu adalah mubah, boleh-boleh aja hukumnya mubah gitu. Ya, gitu kan ada hadis tabassumu li akhika shadaqah. Ya, kita senyum di hadapan teman kita itu jadi sedekah. Ya, gitu. Teman kita lagi kesel, cemberut, kita senyum. Kan ngikut senyum kan? Gitu ya. Nah, itu jadi sedekah kita ngilangin gitu. Ya, jangan dicemberut gitu, cemberut lagi. Ya. Nah, gitu deh ya. Nah, tabassum itu ya sedekah. Ya kalau kagak kita enggak punya duit tuh untuk bersedekah, senyum aja dah. Itu jadi sedekah gitu. Ya, gitu. Ya, jangan marah-marah. Udah enggak punya duit, ya marah-marah, jadi nggak sedekah. Udah ya, nggak punya duit nggak bisa sedekah mau teman apa siapa, ya gilang aja dah. Ya senyum-senyum aja, lu ngapa sih gilangan, enak gitu. Berkahnya itu ya. Nah itu ya, jadi sini katanya bahwa ya senyum itu adalah mubah katanya gitu ya. Wa in nama nahyu anidaki, yang dilarang itu ketawa bidgah-gahati, yaitu ketawa berbahak-bahak. Nah, payan bagi lil akili, sebaiknya buat orang yang berakal, alla yudahika bil gahgah, janganlah diketawa dengan berbahak-bahak. Pain naman dahika gah-gahatan, orang yang ketawa berbahak-bahak di dunia qalilan sedikit diketawanya tuh berbahak-bahak, baka fil akhirati kasiran, dia bakal nangis yang banyak di akhirat. Kita sini ketawanya dikit tapi berbahak-bahak, nanti di akhirat bakal nangis banyak tuh gitu ya. Nah, pakai pabiman dahika fid dunya kasiran, tuh orang yang ketawanya berbahak-bahak di dunia aja dikit, nanti di akhirat nangisnya banyak. Nah, bagaimana orang yang ketawanya banyak berdahak-dahak di sini, berbahak-bahak di sini, di dunia tuh ketawa mulu berbahak-bahak, bagaimana nanti di akhirat tuh nangisnya itu ya. Tuh ya. Anda di dunia kasiran pakai payanu wakunu haluhu minal yaumal kiamah tuh gitu. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguhnya Allah berfirman, falyadhaku qalilan wal yabku kasira, hendaklah kamu ya ketawa sedikit ya di dunia ini, kamu ya ketawa sedikit tuh di dunia, wal yabku kasiran, kamu bakal nangis yang banyak di akhirat. Di dunia kita ketawa dikit, nanti nangisnya di akhirat banyak gitu ya. Qala Rabi'u bin Haisam, kata Rabi bin Haisam, falyadhaku qalilan, kamu ketawa sedikit di dunia, wa yabku kasiran fil akhirah, kamu bakal nangis yang banyak di akhirat. Ya, kita nangis mulu nanti di akhirat ya, karena di dunia ya kita udah ketawa-tawa. Ya, ini jangan diperhatiin sekarang. Ya, itu ya banyak kan nih ya orang cari katanya buat menghibur gitu ya. Iya, enggak stres. Tapi yang ketawa mulu jadi stres. Iya. Nah. Kebanyakan ketawa. Iya, gitu. Iya. Lu yang tukang pelawak-pelawak pada. Ya itu, dia kan tukang bikin orang ketawa. Akhirnya dia yang paling stres. Gitu. Ya, karena dia enggak ngaji yang begini. Ya, enggak mau itu, ya. Gini lah ya. Nah, walaupun
Rabi itu bilang, wa anil Hasanil Bisri, dari Hasanul Bisri fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, Hasan Basri bilang gini, fal yadhaku qalilan fid dunya wal yabku katsiran fil akhirah fi nari jahannama jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya, Allah berfirman tadi fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran, itu kan firman Allah Al-Qur'an. Nah, kata Hasanul Basri nih, Hasan Basri bilang fal yadhu katsiran artinya qalilan fid dunya. Kamu nangis di dunia sedikit, nah kamu bakal nangis yang banyak di akhirat katanya. Di mana? Finnari jahannam, di dalam neraka jahanam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan yang dulu kamu kerjakan di dunia nih. Gitu ya. Nah, gitu tuh. Nah, itu kata Hasanul Basri. Wa qala Hasanul Basri rahimallahu taala, berkata lagi Hasanul Basri, ya ajaba man ya min dahikin wa min ya wa min warasatinarin gitu ya. Kata Hasan Basri, aduh alangkah ya ajaibnya, heran kata kami, min dahikin, dari orang yang ketawa banyak tuh, wa min warainarin, dia di belakangnya dia itu neraka ya. Heran ya, orang banyak ketawa tapi di belakangnya itu bakal ada neraka. Nah, wamin sururin ya gitu, wamin waraihil mautu, saya heran orang yang senang-senang gembira-gembira padahal di belakangnya itu kematian ya. Banyak kan itu lagi senang-senang gitu lalu mati ya. Itu yang ada tsunami ya kan, enak tuh lagi senang-senang lagi nyanyi gunjirang tsunami guprak kayak mati kan gitu ya. Nanti syahid tuh. Sangit. Ya, sangit ya. Tuh ya. Nah, itu masurin waraihi maut. Wakila ada kir mengatakan marral Hasanul Basri bisabin, telah liwat nih Hasanul Basri dengan sepemuda, wa huwa yadhaku, pemuda itu lagi sedang ketawa-tawa nih. Faqala ya, dibilang, ya bunaya, ai anakku, hal juzta ala sirati ya, hai anakku ya, apakah kamu udah liwatin Siratul Mustaqim? Kamu kok girang-girang banget sekarang, udah liwatin jembatan Siratul Mustaqim bulan gitu, kata Sembah sini. Qala, jawabnya tuh la belum. Faqala hal ya tabayyana laka ilal jannati ya gitu tasiru ya am ilan nari, apakah kamu nih gembira-gembira, apakah udah jelas bahwa bagi kamu tuh ke sorga atau ke neraka ya. Ditanya tuh Hasan Basri, ada pemuda yang lagi ya ketawa-ketawa senang-senang tuh. Kalau jawab muda itu lah belum tahu ya bakal masuk neraka atau masuk sorga, nggak tahu. Kalau ya nah gitu, tapi maha zadohki ya, kenapa ya kamu ketawa-ketawa? Papi maha zadohku, kenapa kamu ketawa-ketawa? Qala ya pama ru'iyal pada dohikan ba'dahu qad, maka tidaklah dilihat lagi pemuda sesudah itu ketawa-ketawa tuh ya. Sudah Hasan Basri tanyain, lo lagi senang-senang girang-girang, emang udah liwatin jembatan Siratul Mustaqim ya. Kita kalau mau senang-senang ntar sono, kalau udah liwat jembatan Siratul Mustaqim boleh dah kita ngaku siapa kita, karena udah nggak ada lagi. Habis jembatan Siratul Mustaqim kita liwat sini sorga, udah nggak bakal mundur lagi sih, enggak ya. Kalau udah kita jembatan Siratul Mustaqim nih baru lu lihat gue nih gitu, kita sombong di situ nggak apa-apa, boleh. Kalau sebelumnya jangan. Nah belum jembatan, belum nyebrang, ya mau sombong ya. Gitu. Kalau udah kemarin nih, udah liwat nih, ini kan jembatan Siratul. Nah ya di sini surga udah nggak bakal balik lagi sono. Ya udah, ya udah. Kita mau apa kok, mau sombong, mau apa nih, lihat tuh, ya, tuh gitu tuh, ya. Nah ba'daukot yakni anna qaulal Hasan, bahwa perkataan Hasanul Basri waqa'a fi qalbihi
ya maka itu tersentuh dalam hati pemuda tadi, fataba maka pemuda itu tobat anidoki daripada ketawa. Wa kaza kanal ulama'u, begitulah para ulama fi zalika zaman pada masa itu, annahum kanu bahwasanya mereka iza takallamu bil mau'izati, apabila mereka berbicara tentang nasihat, waqa'a kalamuhum mauqi'an li ya maka ya masuklah perkataan mereka itu ke dalam hati orang itu, li'annahum kanu ya'maluna bil ilmi, karena ulama-ulama dulu itu mengamalkan ilmu. Jadi kalau ulama-ulama dulu tuh kalau bilangin orang tuh langsung orang terima orang ini. Kenapa? Ulama dulu ngamalin ilmunya. Kalau orang malakalang kan ya ngamalin gitu ya. Nah sekarang dia belum ngamalin, cuman ngomong doang. Ini kagak ada keramatnya, nggak apa kan gitu. Wah ulama-ulama dulu tuh lihat tuh jam 3 tuh, ya dia nggak ngomong nggak ngapa, cuman begitu aja orang senang tuh. Itu ya Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi gitu di dakwat jalan orang dukung orang gondong-gendong ya, dia dipanggil kemari dulu di Masjid Salafiyah gitu, datang ya dari jembatan tuh dulu di apa ya dipakai apa iya tandu, bawa terus ke masjid. Nyampe masjid ngapain? Baca maulid doang, habis baca maulid udah dinangis ya. Kalau sekarang nggak dipanggil ya. Jadi itu ya, gitu dinangis ya. Paling di mesennya ya kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Gitu udah segitu, gitu doang kan. Gitu ya. Nah, udah begitu doa udah. Ngomongnya dikit masuk. Iya, kenapa? Itu dari hati. Gitu. Ya. Karena mereka udah mengamalin ilmu. Jadi ulama-ulama dulu ngamalin ilmu, jadi begitu ngomong nah langsung masuk ke hati, ke apa langsung tuh gitu. Nah kalau sekarang kan baru di mulut doang. Iya dari kitab diambil cerita. Gitu. Ngamalinnya kapan? Nggak sempet. Mana mau sempet mau ngamalin. Nah jam 12 malam baru pulang. Iya, nggak maulid. Iya, maulidnya ngetrek. Iya, nah, kalau yang panggil-panggilan begitu kan? Iya nggak? Hah? Ya udah pokoknya dia ngetrek kayak dah. Ya dari sore ini begini, udah sini sampai sini pidato ntaran jalan lagi sono. Nah sampai rumahnya jam apa? Jam 12, emang nggak capek? Hah? Gitu, ya emang nggak capek. Nah kalau ya udah jelas capek dah, namanya manusia kan gitulah. Ya jalan sono, apalagi makan sono makan sini, oh udah. Nah kapan ngamalin tuh ilmu yang namanya qiyamul lail, ya apa gitu. Nah besok pagi-pagi udah buru-buru apa? Ada ambilan lagi, sono, apalagi yang pakai yang jauh-jauh, ya, yang terbangnya jauh dah, ya, nah, gitu lah di sono. Nah kita aja kalau yang ngikutin maulid begitu, nggak keburu, gak? Ya iya, kita nih yang hadir lah gitu maulid berhenti jam 12, jam 11 berhenti dah, jam 11 sampai rumah ngantuk kak, ya belum lagi habis makan dulu, makan kenyang ngantuk tidur subuh. Ya udah gitu sampai lagi sekarang subuhnya jam 4 yang itu dipulang ke rumahnya jam 12. Nah ya emang langsung pulas nah enggak dulu ngerokok dulu balik ya iya ngerokok ngantuk udah tidur udah jam 2 ya udah jam 2 nah nah kapan mau tahajudnya ya iyalah gitu si ngerokok ngantuk tidur bisa kayak dah subuhnya jam 4 ya masih lama. Bangun jam 5 udah keluar matahari. Iyalah. Kalau sekarang jam 5 udah keluar matahari. Iyalah. Oh, ya. Kayaknya kalau ulama-ulama dulu kagak begitu. Ya maulid berhenti jam 9 berhenti udah. Ini mau ngapain? Kenapa dia mereka udah pada sibuk mau apa? Ya. Kan gitu, ya udah sibuk nanti mau ibadat, mau tidur istirahat ya, tahajudnya apa gitu. Nah besok baru lagi kok orang kan, ya nggak usah begitu, sampai apa di jalanan aja masih jam 2, jam 2, jam 1 masih di jalanan. Nah ya akhirnya tuh ya kagak ngamalin ilmu gitu, ya, nah gitu. Nah akhirnya kan teman ya. Ya banyak doangan, aja kagak ada nilainya gitu. Tapi orang-orang yang begini nih, ya berkah gitu, ya, itu dia nggak ngomong, dia nggak ngapa, dia nangis aja gitu masih
senang ya, dan besok panggil lagi gitu doang ya. Itu Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi ya, Salim Jindan ya. Salim Jindan tuh dia juga dulu di ceramah juga sebentar, nggak lama-lama gitu. Nah, dia bawain berapa hadis sudah ya, nggak banyak cerita panjang udah Jindan itu ya. Nah ya, apalagi Habib Ali Husain Alatas tuh dia nggak pernah pidato ya, Husain Alatas dia duduk aja paling sekedar baca doa ya, dah tuh ya. Tuh Habib dulu masih ada Habib Salim bin Toha tuh ya, yang di apa ya, nah, sini Pulpu tuh Habib Salim bin Toha kan ya, Wan Salim dulu kalau kita tuh Wan Salim, nah gitu ya. Itu dia kalau hadir masjid situ di mana nih panggil dan gitu nggak pernah pidato dia. Duduk aja begini. Di foto juga nggak kelihatan mukanya. Ya, emang ditutupin sorban gitu, dia gini aja. Ya. Nggak pernah dia begini. Kalau kita kan pengen gitu di foto. Ya, gitu. Kalau gitu ya, gitu. Dia enggak. Ya, jadi orang foto gitu dia begini aja. Ya, nggak kelihatan mukanya. Ya, tuh ya, tuh Habib dulu gitu ya, karena banyak ngamalin ilmu gitu ya. Ini dikatakan sini perkataan ulama tuh ya, semua itu katanya tuh ya, karena apa, mereka tuh apa tuh nasihatnya itu jatuh masuk dalam mereka ulama itu mauqian ya, di hati orang itu, li'annahum kanu ya'maluna bil ilmi ya, karena mereka itu mengamalkan ilmu, bayan pa'u ilmuhum ghairahum, maka ilmunya itu bermanfaat kepada orang lain tuh gitu ya. Nah gitu ya. Wa amma ulama zamanina, adapun ulama zaman kita nih, zaman dia bukan kita. Ini pengarang ini ya, Abu Lis As-Samar Kondi yang ngomong tuh ulama zaman gue nih sekarang itu, zaman kita tuh ya, bukan kita sudah kelamaan. Dia tahun berapa nih Abu Lis As-Samar Kondi? Oh lu tahun berapa, 200-an. Kemarin udah berapa, 1000 berapa? Masih zaman dia tuh dibilang tuh ya, ulama zaman kita nih, zaman dia tuh fa innahum la ya'maluna bi ilmihim, mereka enggak ngamalin ilmu mereka, wala yanfa'u ilmuhum ghairahum, maka ilmunya enggak jadi manfaat sama orang lain gitu ya. Ini sekarang kan banyak kan ceramah aja, ceramah udah wis pindah lagi sono lagi, udah asal yang penting ya baligu ani walau ya, dah itu pedomannya, ngamalin sih urusan belakangan. Padahal kan yang ditanya sama Allah kan bukan nyampein ya, apa ngamalin an ilmihi bima amilahu. Nanti dari kiamat ditanya ya, kamu punya ilmu kan yang saya udah ajarin ya pada kamu, nah sekarang apaan yang kamu amalin ya, sudah pidato ya gitu ya, udah ngomong. Nah orang amalin nggak? Ya belum tentu orang amalin ya, karena begitu. Dan orang habis dengerin begitu udah aja kan ya, kenapa belum dia juga sendiri belum ngamalin ya, bagaimana mau masuk ke hati orang itu kan yang dikatakan ulama tuh, kalau ilmu keluarnya dari hati masuknya ke hati itu ya. Nah tapi kalau ilmu keluarnya dari mulut masuknya kuping kanan, keluar kuping kiri ya, karena dari apa tuh, dari mulut ya. Dia boleh ngapalin hadis sebentar mau ceramah, ngomong lah tuh hadis itu gitu udah, habis itu udah orang dengerin, bisa dengerin ya, di jalan juga di bulan jalan katanya orang udah lupa iya, udah hilang lagi, udah lupa. Wah orang dulu tuh agak nggak begitu, masuk tuh ke hatinya dia. Itulah ya ulama dulu begitu ya, keramatnya kelihatan banyak gitu ya. Itunya beda ya gitu tuh ya, katanya tuh fainahum la ya'maluna iman. Ruya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala man aznaba zanban wa huwa yadhaku dakhalan nar wa huwa yabki. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa orang yang berbuat dosa dia ketawa-ketawa tuh ya, diminum-minum sambil ketawa ya, diberbuat kemaksiatan diketawa-ketawa kan gitu ya. Nah dakhalan nar wa huwa yabki, dia bakal masuk neraka dalam keadaan menangis itu ya tuh ya. Nah gitu. Wa yuqalu, dikatakan
ya aksarun nas dohkan fid dunya aksaruhum bukaan fil akhirah. Orang yang paling banyak ketawa di dunia nanti paling banyak nangisnya di akhirat. Wa aksaruhum bukaan fid dunya, yang orang yang paling banyak nangisnya di dunia aksaruhum dohkan fil jannah, maka dia yang termasuk orang yang paling banyak ketawanya di akhirat tuh ya. Nah di surga tuh. Jadi kalau kita di dunia tuh nangis mulu gitu, nah nanti di akhirat kita ketawa. Yang di dunia kita ketawa, nanti di akhirat nangis gitu ya. Ya yang ditangisin apaan? Hanya duit nangis. Ya rezeki seret nangis. Nah itu nggak bawa ke akhirat tuh yang gitu. Itu urusan dunia, nggak bawa gitu. Yang bawa ke akhirat kan nangis apa? Nangis kita pikirin bahwa kita punya dosa banyak. Gitu ya, sampai kita sujud ya gitu. Nabi Allah Daud aja kan disujud 40 hari tuh. Ya nangis saja, dalam riwayat 40 tahun. Ya gitu nangis saja tuh sampai ya tempat sujudnya aja tumbuh rumput. Gitu. Ya, itu karena air matanya tuh nangis itu tuh karena apa, ada kesalahannya gitu ya itu. Nah kita gitu juga, nah sujud biar lama kita ingat dosa kita apa semua yang kita ya pernah kerjain atau apa atau kelalaian kita kan. Nah itu yang begitu, gitu nangis itu Allah senang tuh ya, nangis yang begitu ya. Jangan nangis gak punya duit. Itu gak punya duit nangis, nah Allah gak demen yang gitu. Nah itu ya, itu kata Ibnu Abbas tuh aksarum dokan fil jannah gitu ya. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimallahu taala, berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimallahu taala, arba'u khisalin lam yabqaina ya lil mukmin ya. Nah, ada 4 macam yang enggak kekal buat orang mukmin tuh ya gitu, duhkan ya, yaitu ketawa ya gitu, wala farhan ya gitu, hammul ma'adi, dan ya apa tuh ya wala farhan tidak gembira ya, kebingungan hari ma'ad tuh ya gitu ya. Yakni artinya humul akhirah, yaitu hamul akhirah, yaitu kebingungan untuk akhirat. Jadi dinangisin, dibingung nanti di akhirat nih gimana gitu ya, gitu kita pikirin ntar kita di akhirat di kuburan ngapain kita yang gitu ya. Emang kayak di sini di dunia itu ya, kalau di dunia kita masih ya bisa tolong apa semua. Nah kalau udah di kuburan masing-masing lah ya, banyak kagak udah apa aja masing-masing aja ya, yang bengong ya bengong gitu ya, yang girang ya girang. Nah kalau dibawa bekal banyak dari dunia, nah girang di sana kan enak bawa ya bekal. Nah tapi yang bekalnya dikit ya, nah itu dia bengong aja ya. Apaan yang ngarepin orang kirimin ya, buru-buru dah ya, apalagi orang zaman sekarang ya, jangan ngarepin gitu ya. Teman-teman zaman sekarang tuh nggak ada husnul apa ya, yang ingat sama teman udah mati diingat ya, ya paling diingatnya udah 7 hari doang ya gitu. Tahlil tuh malam pertama 2 sampai 7 diingat satu temannya mati kan gitu. Terus udah lewat 7 hari ya udah nggak tahlil lagi ya, itu nggak jadi husnul apa gitu. Ini jangan ngarepin temen dah, kalau kita mati kak bawa diri dah ya, jangan ngarepin ya. Kalau kita ngarepin sono belum tentu ntar kita ngarepin nih, kita mau pergi nih Pangandaran, ntar gua ada temen gua banyak sono tahu lu lapar iya nggak yang bagi ya, lapar ini dibawa nenteng diri ya, ada berat nenteng itu kan enak habis sono. Nah kita tinggal makan ngapa, ini kita nggak mau bawa ngarepan ntar sono, ntar banyak yang kirimin enak aja dapat lupa ya. Itu ya, teman kita banyak banget yang udah kan mau nggak diinget udah lupa dah itu ya, yang udah setahun 2 tahun, yang 10 tahun ya, wah itu ya, wah itu ya kelupaan. Nah itu ya kumpulin aja dah ya, kita dari sekarang nih jangan males dah, kumpulin dikit kita kumpulin, taruh dah di kantong-kantong kresek di karung, nyarin ntar baru buka di sono
gitu. Tapi awas jangan ada tikus nyinying. Kan biasanya begitu ada tikus nyinying tuh, ya yang kecil masuk situ habis dah, gitu. Ya. Jangan hati-hati, ya. Jangan sampai ya masuknya begitu. Kalau aduk masuk begitu kita buka di sana habis bolong semua. Ada isinya. Jangan itu, gitu. Ada seorang bapak, ya anaknya ngimpi itu mati gitu, ya ngimpi rumah bapaknya gitu, ya begitu dilihat tadi abahnya lagi bawa karung, ya bawa karung, bapaknya bawa karung gitu, begitu dibuka, ya dituang tuh karungnya kan ini anaknya jadi ngimpi, ya dibuka kedua karungnya dibuka kan amplop mulu, amplopnya kosong, ya agak diisinya. Ya, ini amplop kosong tuh yang dibawa karung. Ya, ya gitu kata Fatihah dah buat abah lo istighfarin. Gitu. Ya. Nah gitu. Ya, nggak tahu apaan itu. Ya, apakah ya satu kesalahan dia tuh dulu waktu ngumpulinnya atau gimana? Wallahualam dah. Ya, kita kata ya itu kan satu tanda bahwa satu bawa sekarung amplopnya kosong. Kan enggak diisinya. Itu ngapa tuh? Itu Allah kasih tanda. Ya, anaknya ya. Nah, ya kita istighfarin lah, rajin-rajinin gitu ya. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Ya, yakni hamul akhirah wasuklul ma'asi dan bingung untuk kesibukan cari maisha. Wa ghamuzunub dan bingung dengan dosa-dosa. Ya, wal ilmam wa ilmamul masaib dan celaan-celaan daripada ya musibah nih, yakni yan bagi lil mukmin, artinya di sini sebaiknya buat orang mukmin ayyaku namasgulan bihadzihil asya arba'ah, sebaiknya orang mukmin itu sibuk dengan 4 macam ini. Kenapa? Litamna'ahu anidaki, supaya dia bisa mencegah dirinya daripada ketawa. Kenapa? Fa'inna duka laisa min khisalil mu'min, karena ketawa itu bukan sifatnya orang mukmin. Wa qad ghayyarallahu ta'ala aqwaman bidhaqi, sungguhnya Allah bakal merubah satu kaum disebabkan dengan ketawa-ketawa. Ya, apa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakun, apakah dari cerita-cerita ini kamu heran atau kamu ya tertawa tuh. Wala tubukuna, ya janganlah kamu nangis, wa antum samiduna, sedangkan kamu itu dalam keadaan samidun, ya itu dalam keadaan menderita tuh, ya wa madaha aqwaman bil buka, dan Allah ya puji ya satu kaum dengan dia ya dinangis tuh. Faqala ta'ala, Allah berfirman wa yakhiruna lil azqani yabkuna sujada gitu, ya mereka itu tunduk ya gitu lil azqani, pada janggut-janggutnya tuh, artinya mereka sujud tuh, yabkuna mereka itu adalah menangis gitu ya. Wa yuqalu, dikatakan ghammul ahya khamsatu asya, ya bingungnya orang yang hidup ya mesti ada 5 macam ini gitu ya. Nah ya, jadi kalau kita yang hidup nih sebaiknya kita bingung 5 macam nih. Ngana bayan bagi likulli insanin ayyakuna ghammuhu fi hadzil khamsah, baiknya setiap manusia itu ya merasa bingung yang 5 macam ini ya. Jadi ini kita lagi hidup ya, sebaiknya yang kita pikirin, yang bingungin ini 5 mana. Pertama ghamuzunub almadiyah, yaitu kita bingungin dosa-dosa kita yang lalu ya, dosa kita yang lalu tuh ya, yang pernah kita berbuat itu baik kepada Allah, kepada manusia, yang ada hubungannya tuh pada Allah dan manusia. Nah itu kita pikirin dah ya gitu ya, itu dosa kita. Li'annahu qad aznaba zanban, sungguhnya dia telah berbuat dosa, walam yubayyin lahu, enggak dijelas tuh baginya tuh al-afu, itu dimaafin ya gitu. Sekarang kita berbuat dosa, emang jelas bahwa ini dosa dimaafin, jelas gak? Belum tentu kan? Ya kita pikirin, ya Allah ya saya banyak ngerjain satu dosa, dimaafin apa enggak gitu ya. Kita pikirin tuh ya, aku masih hidup gitu ya. Nah ya apa? Nah payan bagi ayakuna magmuman biha ya masgulan biha,
Dan hendaklah sebaiknya dia itu bingung dan sibuk dengan tadi tuh dosa-dosanya tadi yang dikerjakan, apa tuh dimaafin sama Allah, diampunin apa enggak, itu kita pikirin dah gitu. Wasani yang kedua, annahu qad amilal hasanat. Sekarang kita bingungin, kita kerjain kebaikan nih. Ya, kita kebaikan-kebaikan, kita sholat, kita zikir, ya, kita ngaji gini, ya. Walam yubayyin lahul qabul, kan nggak dijelasin bahwa ini diterima. Ada nggak penjelasan? Ya, bahwa diterima. Agak kan? Ya, kita sholat, kita zikir, diterima nggak sama Allah? Man harapan mudah-mudahan. Hanya kalau kebaikan kan kita biasanya mudah-mudahan. Tapi kalau dosa, memang mudah-mudahan. Ya. Kalau dosa gitu, berbuat dosa gitu, mudah-mudahan Allah apa? Ya gitu. Nah, ya kalau kebaikan mudah-mudahan Allah terima, nah, gitu. Kenapa kita nggak tahu kan diterima kagak? Gitu, ya. Tuh ya. Nah, itu kita pikirin. Wasalis yang ketiga kita pikirin apa? Qad alima qad ulima hayatuhu bima madha. Sungguhnya diketahui kehidupannya apa yang lalu. Artinya kita mau hidup yang masa lalu tuh kita tahu kaifa madat. Bagaimana tuh masa kita yang lalu tuh berlalu. Ya, waktu kita kemarin ya, udah puluhan tahun masih kita umur ya, sudah 40 bawah atau 40 50 ke bawah dah. Kan gitu. Kan udah lalu tuh. Sekarang udah 60 atau sekarang udah 50 tuh. Nah, wala yadri kaifa yakunal baqi. Kita pikirin enggak tahu nih sisanya. Ya gimana? Kalau yang udah kan kita udah tahu dari kemarin nih. Ya kan kita segini nah. Ya, umur berapa nih? 50. Nah, kita kan bisa bayangin tuh apa yang kita kerjain tuh waktu umur ya 50 ke bawah dah. Ya 40, 30 kan gitu ya, kita bisa bayangin apaan tuh yang dulu yang kita kerjain. Nah sekarang sisanya nih ya gitu ya, kita pikirin dah ya. Nah gimana tuh warabi'u yang keempat qad alima ya annalillahi ta'ala daraini. Yang keempat ya, kita yakin, kita tahu bahwa Allah itu punya dua tempat. Allah kan nanti di akhirat kan dua tempat nih, la yadri ila ayati darin widaraihi yasiru. Nah kita nggak tahu dua tempat mana nih salah satu tempat yang bakal kita tempatin ya. Kalau ada dua tempat kan, ada surga sama neraka. Nah, kita bakal tempatinnya mana? Yang pasti wah gua udah surga aja dah ya, gitu ya, siapa yang jamin ya, maulid mulu soalnya. Ya, kalau maulid mulu kan dapat syafaat dari Nabi. Kalau ngaji, pikirin dah. Kan kalau maulid dapat syafaat. Ya, siapa orang yang maulid yang bilang mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Ya, di bawah naungan Rasulullah, kumpul sama Rasulullah kan gitu. Ya, gitu kan? Datunya pasti. Ya gitu. Coba kalau ngaji, nggak sama Rasulullah ya. Yang suruh ngaji siapa? Yang suruh ngaji adalah Rasulullah. Gitu. Ya orang ngaji nggak punya harapan begitu dah. Pokoknya ya ngaji tuh. Nah itu ya. Nah Allah punya tempat tuh. Wal khamisu dan yang kelima la yadri. Kita nggak tahu nih anallaha ta'ala radin anhu amsakitin. Apakah Allah itu redha baginya atau Allah murka ya sakitun alaihi. Nah, paman kana qaumuhu hazihil asya'il khamsah, siapa orang yang bingungnya di dunia ini yang 5 macam ini waktu hidupnya, fa innahu yamna'uhu anidhaqi, pasti dia akan tercegah daripada ketawa, walam yakun qaumuhu fi hazihil asya'il khamsah, ya, dan tidak akan terjadi kebingungannya yang 5 macam ini fi hayatihi, ya, di waktu hidupnya. Fa innahu yastaqbiluhu ba'dal maut, maka sungguhnya dia bakal hadapin tuh sesudah mati, yaitu khamsatun minal ya umumi, atau ada 5 macam lagi dari kebingungan lagi gitu ya. Karena ntar kalau kita mati 5 macam yang kita bakal bingung hidup apa ya, bingungin nih sama sindot aja gitu ya. Nah gitu ya, waman lam yakun qamuhu fi hazil asya'il khamsah gitu ya, walam yakun tuh ya, baris ketiga.